Ini Cedek po maka ngomong ae. Pandeng nok cedek po merak ngisi nok po.
Halo, tes. Suara saya bisa didengar enggak? Dia Bu bisa. Oh, Sampun. Ibu dengar. oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ya bimbingan UKOM yang kedua untuk keperawatan anak. Ya, untuk hari ini kita membahas tentang soal. Jadi hari ini adalah kita diskusi dari soal-soal nanti akan kita bahas sesuai dengan teorinya. Ya, kita mulai aja ya. Ini sebenarnya baru 60 tadi 70 berarti ada yang beberapa yang keluar. Ya, kita mulai di sini. Saya mungkin ada yang sinyalnya jelek, mungkin gabung di YouTube ya, nggak apa-apa. Sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Sudah. Ya, di sini kita latihan ya. Kita latihan untuk soal-soalnya. Jadi kita adalah ke pembahasan soal UKOM untuk keperawatan anak. Ini lingkupnya tidak semuanya. Jadi anak di sini akan dibagi menjadi 3. Ya, nanti ada dengan saya, dengan Pak Dadang, dan dengan Bu Silvi. Nah, itu nanti per sistem-sistemnya udah dibagi sendiri-sendiri. Jadi ya tolong nanti diperhatikan. Ya, jadi bukan berarti nanti soal nanti dari Bu Lilis sudah ikut Bu Lilis, nggak ikut Pak Dadang atau sebaliknya. Sudah ikut Pak Dadang, nggak usah ikut Bu Silvi loh. Karena di sini adalah yang kita sampaikan itu kita bagi supaya apa? Soal-soal itu bisa lebih detail pada masing-masing sistem supaya apa? Walaupun itu nanti kemungkinan soal yang keluarnya juga nggak akan keluar semuanya dari semua sistem itu. Tetapi harapannya nanti apabila keluar itu nanti bisa mengerjakan dengan benar, ya. Itu. Bentar, ini kita latihan dari soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Silakan dibaca. Nanti kira-kira berapa hasilnya. Ini soal nomor 1, anak B lahir pada tanggal 6 September 2015. Ini anak kedua secara normal, setelah lahir langsung mendapatkan ASI, 6 bulan telah diberikan tabung susu formula. Nah, pada saat pengkajian pada tanggal 3 April 2019, berapa usia anak B? Ayo silahkan dihitung. Sebenarnya ini kamu enggak harus ya, enggak harus pakai kertas sebenarnya. Ya. Ayo, berapa? 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan.
Oke, aslinya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari? 3 tahun, 6 bulan, 27 hari. 27 hari. Kenapa dibulatkan menjadi 7 bulan? Karena harinya lebih dari Karena harinya 15. lebih dari 15. Ya, hari lebih dari 15. Ya. Atau ada penulisan lagi hari sama dengan lebih sama dengan 16. Jadi mulai dari 16-nya. 3 tahun 7 bulan. Ini tadi pakai aret-aretan atau pakai ngawang? Pakai jari. Pakai Pakai jari. jari, Bu. Nah, Awang-awang. ini ada triknya jenengan karena nanti tidak boleh ada aret-aretan pada saat jenengan membaca ada di layar. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini nanti langsung aja jenengan kurangi ya kan tanggal periksa dikurangi tanggal lahir. Langsung aja jenengan baca soalnya itu intinya adalah ini. Nah, coretnya ini ya. 3 ya dikurangi 6. Nah, dari 3 dikurangi 6 bisa enggak? Enggak bisa, hutang. Nah, jadi kita melihatnya adalah dari ini. Ya, sama ini. Langsung kita kurangi adalah ini. Fokus kalau soalnya itu, walaupun nanti soalnya ceritanya panjang, fokus aja dilihat. Yang dilihat hanya ini yang saya lingkari, tinggal mengurangi. Nanti akhirnya ketemu. Ya. Ada yang di dalam pilihan soalnya itu ada yang masih tetap 3 tahun, 7 bulan, ya 27 hari. Nah, masih ada tahun, bulan, dan harinya. Ada yang dibulatkan ya menjadi tahun dan bulan. Ya. Ini gampang kan? Gampang dan ini pasti keluar. Ada penghitungan, tapi soalnya nggak persis seperti ini, tapi ya intinya adalah menghitung usia. Ini untuk yang pertanyaan nomor 1. Kemudian yang pertanyaan nomor 2. Dan ini, seorang perawat melakukan deteksi perkembangan pada anak prasekolah di PAUD. Setelah didapatkan data tanggal lahir, kemudian dihitung, didapatkan hasil bahwa usia anak 3 tahun, 7 bulan, 19 hari. Setelah melakukan deteksi pertumbuhan, didapatkan BB 28 kg, BB 102, dengan kepala 47. Apa deteksi perkembangan selanjutnya yang akan dilakukan oleh perawat? Apa jawabannya? B, Bu. B. 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 Tanpa cek. B. 3 tahun, 7 bulan, 19 hari. Ada jawaban lain selain B? Ayo, ini saya stop search dulu, sedikit saya review tentang materi SDIDPK karena yang Toksus belum mendapatkan untuk dulu pada saat kuliah tidak ada keperawatan anak, sedikit review tentang tabel deteksi pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan. Ayo, di sini jawabannya apa? B. B, Bu. Adakah yang selain B? Barangkali ada yang selain B. Kenapa B? Kok enggak A? Kok enggak C, D, atau E? Ayo, mungkin ada yang bisa berargumen alasannya kenapa. Karena kita seorang perawat. Karena memakai patokan usia 42 bulan, Bu. Pada usia 42 bulan itu yang pada menggunakan usia 42 bulan. 42 bulan. Ya, enggak ada pemeriksaan Autisnya, Bu. mini checklist hyperactivity. Lainnya? Selain Willy, mungkin ada
Yang lainnya? Monggo. Alasannya sebelum saya share. Selain alasan usia, pakai patokan usia 42 bulan. 42 bulan. Coba tadi dilihat. Ayo, dapatnya. Nggak ada lagi? Nggak ada. Kalau gitu saya share untuk alasannya. Karena ini, ini. Jadi pada, ya, ini ada tabel jadwal kegiatan, ya, SDIDTK pada balita dan anak prasekolah. Ini adalah kegiatan. Tadi usianya adalah 3 tahun 7 bulan 19 hari. Ya. Jadi tadi yang disampaikan, jadi kita ini adalah sudah ada tabelnya pelaksanaannya, ya. Kapan dilakukan usianya jika dapat usia itu. Nah, ini kita pakainya patokannya adalah 42 bulan. Walaupun tadi kalau dibulatkan kan ada bulannya kan menjadi 43 bulan, tapi kita pakainya adalah ke bawah. Nih, 42 bulan dapatnya adalah ini BPT PLK, KPSP, TDD, TDL, KMPE, dan GPPH. Ya, GPPH. Jadi benar, ini yang disampaikan alasannya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu ditanyakan kaitannya dengan tabel ini. Ada yang tanyakan? Ibu-ibu Proksus, bapak-bapak Proksus? Ini saya share, sudah nampak kan tabel jadwal kegiatannya? Sampun, Bu. Monggo. Jadi kalau kita melihat ini, ya, ingat-ingatnya itu jangan dihafal per bulan-bulan-bulannya. Bingung nanti, budek nanti, ya. Jadi melihatnya, ya, ini enak kalau perkembangan itu KPSP itu jelas di situ, sebenarnya 3 bulan, 33 bulan. TDD, TDL juga. KMPE, kuesioner masalah perilaku emosional. KMPE ini dilakukan mulai anak usia 3 tahun. Jadi dua kunci ini ya, KMPE sama GPPH itu diberikan mulai usia 3 tahun atau 36 bulan. Tetapi ya, MCAT ini diberikan adalah maksimal usia 3 tahun. Ya, mulai usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Ya, jadi ini patokannya hanya ini, nggak usah diingat satu-satu dihafalkan. Ya, kita hanya ini KMPE GPPH itu 3 tahun ke atas. Kalau MCAT itu adalah 1,5 sampai 3 tahun. Ya, makanya tadi ini kalau usianya adalah 36 bulan, ya dapatnya ditambah dengan MCAT. Gitu nggak? Saya stop share, saya lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Bentar, saya tak share lagi. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, seorang bayi perempuan lahir secara spontan di ruang bersalin. Pada saat lahir didapatkan
ya. Warna kulit merah muda, ekstremitas kebiruan, nadi 80 kali per menit, menangis lemah, gerakan kurang aktif, respirasinya irreguler. Berapakah nilai Apgar skor pada bayi tersebut? 5. 5. 5, 5. Bu. 5. Mengalami asfiksia sedang. Coba ada yang coret-coret di layar. Ayo. A-nya berapa, V-nya berapa, itu kan bisa coret-coret di layar. A-nya warna kulitnya itu 1, Bu. Karena ekstremitasnya merah muda. Ekstremitasnya kebiruan, warna kulitnya merah muda. Ditulis sama nyoret. Gambar pensil pulpen itu loh, ditekan set, kamu bisa coret pakai. Nah, Gimana, Bu? Susah. itu. Sudah bisa itu. Nah, Sebentar. nanti biar bisa dibaca sama teman-temannya. Pokoknya kalau A-nya itu 1 karena kulit warnanya itu. Terus P-nya denyut jantungnya itu kan kurang dari 100. Jadi itu nilainya angkanya 1. G-nya karena itu menangis lemah. Jadi dia jatuhnya ke angka 1. Gerakan kurang. Iya, benar. Menangis lemah itu pernafasan, Ting. Salah, Bu. Krimisnya G-nya itu ya G-nya itu yang 1. Satu dari mana? Gerakan kurang aktif, Bu. Oh, yang gerakan wajah Kan kurang aktif. Gerakan kurang aktif activity. activity. Kalau activity itu baru 1. G-nya ini dari Menangis lemah. respirasi. Dari menangisnya. Menangis lemah. Dari menangis lemah. Respirasi QR. Lemah ya, Bu. Dari menangisnya apa? Menangisnya Menangisnya lemah. Oke. Terus A-nya 1 gerakan kurang aktif. Gerakan kurang Activity-nya aktif. kan lemah juga kurang aktif. kurang aktif. 1 Terus? juga, Bu. Sama respirasinya irregular. Respirasinya 1. Irregular. 1. Jadi totalnya 5. 5. Ya. Pulsasi. Oke. Jadi cepat. Oke. Jadi responnya cepat, ngitungnya juga cepat ya. Jadi kita melihat Apgar skor, langsung lihat AP, PAR-nya masing-masing nilainya berapa itu. Ada yang perlu didiskusikan? Bu, Ini gimana? untuk ketentuan asfiksia ringan, sedang, berat itu kan saya ada beberapa sumber itu berbeda. Itu yang sebagai acuan itu yang ringan itu dari skor Apgar berapa sampai berapa, terus yang sedang sama berat itu bagaimana, Bu? Nah, yang ringan itu 7 sampai 10. Tapi ada yang mengkategorikan ringan itu adalah masih normal. Ya. Kalau yang sedang itu adalah 4 sampai 6 dan yang berat adalah 0 sampai 3. Ya. Tetapi di sini ya, makanya acuannya adalah sama, cuma ada sumbernya itu yang mengatakan ringan itu dikategorikan dia normal. Normal, sedang dan berat. Ada yang ringan, sedang dan berat. Ya, tetapi jangan khawatir, ini tidak pernah keluar ini tergolong asfiksia apa gitu. Ya. Tapi kalau angka ini sama rentangnya. 7 sampai 10, 4 sampai 6, 0 sampai 3. Ya. Gitu ya. Ada lagi? Cukup? Kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4, ini seorang anak laki-laki usia 2 tahun,
dibawa ke poliklinik karena mengalami diare 6 kali sejak bangun tidur, disertai muntah 2 kali. Hasil pengkajian, anak nampak rewel, mukosa bibir kering, ubun-ubun cekung, anak belum BAK sejak pagi hari. Area sekitar anus nampak kemerahan, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit, suhu 37,7. Nah, apa masalah keperawatan utama? Hipovolemia. Data apa yang menunjang untuk terjadinya hipovolemia? Mukosa bibir kering, terus anak Tidak belum ada BAK sejak hari. muntah. Mulai naik. Oke, ya. Karena ini nanti akan bisa Diare sih, San. gangguan integritas kulit juga nanti akan kemungkinan bisa jangan sampai terjebak. Walaupun di sini ada sekitar anus nampak kemerahan, ya, gangguan integritas kulit, ya bisa. Suhunya 37,7 karena kita berpikiran oh kalau di atas 37,5 nah itu sudah hipertermi. Nah, jangan terjebak di situ karena data penunjangnya di sini banyak mengarah ke hipovolemia. Ya. Oke. Ini nomor 4. Ada yang perlu didiskusikan? Bu, semisal ada diagnosa diare itu yang lebih mana Bu yang didahulukan? Kalau semisal opsinya ada diare, Opsinya ada ya diare. untuk masalah keperawatan diare itu yang diprioritaskan utama itu diarenya apa diagnosa keperawatan hipovoleminya dulu? Nah, kalau diare ya coba kita buka bersama-sama. Kalau di diare itu apabila datanya ya kalau di SDKI itu dijelaskan untuk diagnosis keperawatan diare data mayornya itu defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam dan feses lembek atau cair. Tetapi tidak ada data penunjang lainnya ya untuk yang mayornya. Coba kita bandingkan yang hipovolemia. Bentar. Biar kita bisa melihat 64. Ya. Nah, kalau hipovolemia ini nanti ditandai data mayornya lebih banyak. Frekuensi nadinya meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darahnya menurun, denyut nadinya menyempit, turgor kulitnya menurun, membran mukosanya kering. Ya, kalau diare itu, ya kalau diagnosis diare itu lebih banyak ke data pendukungnya hanya diare, tetapi data lain yang pendukung itu masih banyak yang normal. Gitu ya. Nggih Bu, makasih. Sampun. Oke. Jadi nanti kok data ini normal, cuma ada diare. Diarenya ternyata mungkin ini kan diare 6 kali lah. Ini kan sudah masuk di dalam kategori diagnosis perawatan diare. Ya udah pilih diare kalau memang ternyata tidak ada data lain yang mendukung seperti nadinya lebih nih meningkat, kemudian ada volume urinnya menurun ya. Membran mukosanya kok kering ya. Ini berarti lebih mengarah ke hipovolemia. Selanjutnya soal nomor 5. Ini anak perempuan 9 tahun, IGD, sesak nafas, batuk, tidak mampu mengeluarkan sekret, wajah kemerahan, terdengar bunyi ronki wising, terdapat otot bantu pernapasan, RR 40 kali per menit, nadi 118 kali per menit, suhu 35,5. Apa tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? Yang Ibu Nebulizer. Nebulizer. Kenapa kok nebulizer? Aku postural drainase Bu. Postural drainase.
Postural drainase itu yang seperti apa? Postural drainase itu gak vibrating dada, Bu. Apa? Vibrating kayak ditutup pada dadanya. Kan mengarah ke keperawatan utamanya. Ya. Kenapa kok kamu pilihannya postural drainase? Karena tindakan keperawatan utamanya, Bu, kan ada sekret. Dan kalau nebulizer itu kan kayak kolaboratif dan suction juga. Postural drainase. Yang lainnya, tadi ada yang milih pemberian terapi nebulizer. Kenapa alasannya? Anak-anak kan nanti tidak bisa pakai efektif, Bu. Anak-anak tidak bisa batuk efektif. Nah, oke, ada lagi pilihan lainnya? Mungkin ada pemberian terapi oksigen. Untuk pemberian terapi oksigen itu tidak ada SPO-nya, Bu. Ya, oke, berarti enggak ada pilihan, enggak milih B ya. Gitu. Oke, lainnya cukup? Ya, ini berarti kita diskusi untuk pilihan jawaban A dan pilihan jawaban D. Ya. Ingat, di sini posisinya adalah anak di mana? IGD. IGD, Bu. IGD. Ya. Di IGD. Nah, di sini sudah banyak data penunjang yang mengarah bahwa terjadi penumpukan sekret, ya. Ada batuk, ada ronki, ya, hingga pasiennya sesak, kemudian frekuensi nafasnya, ya. Kemudian kalau postural drainase itu kan bisa tetap bisa dilakukan ya setelah dilakukan apa nebulizer. Setelah nebulizer ternyata kok di sini kok masih ya mungkin sambil diajari untuk vibrasi ya itu tetap dilakukan. Ya nanti kalau kita melakukannya hanya postural drainase tidak akan bisa maksimal untuk bisa memenuhi sesak nafasnya. Jadi pilihannya adalah pemberian terapi nebulizer. Ya. Jadi jangan terjebak dengan pemberian terapi oksigen. Mungkin kalau lain lagi, kalau ini ceritanya adalah anak di ruangan sudah diberikan terapi nebulizer. Ya, pagi dan sore hari. Ternyata pada saat pengkajian didapatkan masih ada ronki, masih ada wheezing, masih ada rasa itu nanti kita ke tindakan mandiri keperawatan berupa salah satunya adalah postural drainase. Bisa dipahami? Nggih, Bu. Oke. Ada yang perlu didiskusikan? Saya nggak setuju, Bu. Loh, nggak apa-apa, silahkan. Kita diskusi di sini. Ya, belajar bersama-sama. Ya, kita berpikir kritis. Mungkin, oh kasusnya kurang, Bu. Datanya apa? Nggak salah. Cukup? Bisa diterima? Cukup, Bu. Bisa, Bu. Nggih, Bu. Cukup. Oke, kita lanjutkan. Kita ada 13 soal. Ya. Nih, nomor 6. Laki-laki 8 tahun. Ke puskesmas, batuk sejak 1 bulan yang lalu, berkeringat malam hari, nafsu makan menurun, badan kurus, batuk berdahak, ronki seluruh lapang paru, malaise, suhu 38, RR 24, BB menurun 2,5 kg dalam sebulan. Hasil pemeriksaan 2 kali, putum itu diketahui PTA-nya positif. Apa data utama yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? Yang mana? A, B, C, D, E. C, Bu. C, Bu. Riwayat paparan penyakit. C, riwayat paparan penyakit. Ada lainnya?
Tadi ada yang jawab E ya, saturasi oksigen ya. Ada enggak? Atau jawab C semua? Paparan penyakit aja, Bu. Paparan penyakit aja, Bu. Ojo ngono. Bu. Status sosial ekonomi. Ada yang jawab status sosial ekonomi dan ada yang jawab riwayat paparan penyakit. Sudah cukup? Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita bahas sekarang. Anak ini sudah dinyatakan sputum beta-nya positif. Berarti lebih mengarah kemana? Kalau sputum beta-nya positif berarti diagnosisnya TB. TB. Nah, TB baru di sini ya. Oke lah, mungkin kita ke belakangnya diperlukan status sosial ekonomi ya, kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan lain-lainnya karena di sini terjadi penurunan BB 2,5 kg ya. Kemudian pilihan yang kedua adalah riwayat paparan penyakit. Di sini anak-anak usia 8 tahun, ini perlu dikaji adalah riwayat paparan penyakitnya. Jadi yang perlu dikaji apa riwayat paparan penyakit itu? Mulai dari keluarga dan lingkungannya. Ya, kita kaji keluarganya. Dalam satu keluarga, yang tinggal dalam satu keluarga siapa saja? Kita tanyanya bukan mengarah ke TB-nya. Ada nggak yang batuk lama? Nggak sembuh-sembuh. Ada yang batuk hilang, sering seperti itu sampai sekarang. Ada enggak keluarga kanan kiri depan belakangnya yang sakit batuk lama tidak sembuh-sembuh atau batuk sembuh lama terus gitu terus. Nah, itu yang sangat penting sekali di dalam TB. Jadi jawabannya adalah riwayat paparan penyakit. Karena di sini penularannya juga ya sangat mudah, tapi tidak semudah di sini kaitannya dengan kondisi pandemi dari saat ini. Ada yang perlu disangka? Cukup? Silakan. Kalau enggak, saya ya harus butuh itu Bu, pemeriksaan darah lengkap. Ya, kenapa di situ kok tidak butuh pemeriksaan darah lengkap? Ya, karena sudah dilakukan lebih spesifik lagi, kecuali tadi belum ada pemeriksaan sputum. Ya, Bu, ini kan ada batuknya, ya. Kok enggak diberikan? Mungkin ada pilihannya diukur saturasi oksigennya, RR-nya kok meningkat. Berapa saturasi oksigennya? Nah, ini sudah positif, kok di situ BTA-nya. Nah, berarti kita ke riwayat paparan penyakitnya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Nah, ini. Seorang anak berusia 2 tahun dilakukan perawatan di rumah sakit PHF. Dua hari yang lalu, pasien akan dilakukan pemeriksaan suhu aksila. Pasien terlihat takut. Ditanya oleh perawat, pasien menyatakan takut ujung termometernya dapat menusuk kulitnya. Apa tindakan yang tepat untuk kasus tersebut? Ini masih bukan yang yang infrared ya. Jadi ini masih pakai yang manual. Nah, apa tindakan yang tepat untuk kasus tersebut? Yang di permainan terlebih dahulu. Yang mana? Bu. Ibu melakukan permainan terlebih dahulu sebelum melakukan prosedur. Ada lainnya? Permainan. Kalau menganjurkan orang tua untuk menunggu di luar saat pemeriksaan ini juga nggak mungkin karena anak-anak. Jadi di situ juga harus ada orang tua. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan suhu. Menyerah. Kadang ini juga bisa terjadi pada Yoda nanti kalau udah tidak nangis dari diukur sama saja karena alasannya itu masuk lagi juga akan nangis lagi. Ya. Minta bantuan perawat lain sebagai tindakan antisipasi. Nah ini jangan menyerah dulu. Ya, kita dulu yang tim melakukan pemborosan tenaga Bu itu. Ya, iya, pemborosan tenaga. Selain itu juga apa? Waktunya juga. Karena yang diatasi juga tidak hanya pasien ini saja, ada pasien yang lainnya. Dan juga yang ini juga jangan tunjukkan sikap yang tegas sebagai pendekatan utama.
anaknya dimarahi. Ya, ini ingat, ini anaknya usia 2 tahun. Ya, kamu ngobrol ngomong banyak belum tentu anaknya paham. Ya, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 8. Anak laki-laki berusia 3 tahun tinggal di kawasan pemukiman padat. Ya, di bawah ke posyandu. Pasang berambut tipis merah, wajah seperti orang tua, perut cekung, tampak interkostenya menonjol, tangan dan kaki atrofi, tidak ada edema. Dari penghitungan diketahui BB anak 6 kg. Normal BB seusianya adalah 12,1 sampai 13,9. Apa kondisi klinis yang dicurigai terkait dengan kasus tersebut? Kwashiorkor, Bu. Kwashiorkor. Ada lagi? Ayo. Yang mana? Ibu. D atau B? Dada atau bebek? Bebek kwashiorkor. Bebek kwashiorkor. Lainnya? Ada lagi yang jawab lainnya? Selain kwashiorkor? Sekarang pertanyaannya, karena ini semuanya adalah kaitannya dengan kekurangan gizi. Ya, kecuali ya underweight, kwashiorkor, marasmus, kwashiorkor, dan stunting. Ya. Apa bedanya kwashiorkor sama marasmus? Bedanya marasmus sama kwashiorkor itu di perutnya, Bu. Kalau yang marasmus itu perutnya itu cekung. Kalau yang kwashiorkor itu perutnya cembung, jadi perutnya membesar. Tapi kalau yang marasmus itu perutnya kecil. Perut yang marasmus, perutnya cekung apa cembung? Itu cekung, Bu. Jadinya itu malah kayak nggak ada perut. Kalau yang kwashiorkor itu dia itu perutnya itu membesar. Nah ini perutnya cekung apa membesar? Cekung. Kalau cekung berarti Bu, apa? berarti Marasmus. marasmus. Yang khas wajah ya, Bu. Seperti orang tua ya, Bu. Iya, sama seperti orang tua ini. Cirinya Marasmus itu. ya. Oh, bedanya. Penguatan protein, Ya, makronutrien. itu kita tekankan. Tadi yang udah Wajah. dijelaskan. Pada Seperti orang perut tua. sama wajah ini seperti orang tua. Ya, kecil, mungil, tapi ketok wis tuwek. Ya. Bu, niku kan kombinasi loh, Bu, kelihatannya kwashiorkor sama marasmus. Nggak kombinasi ya, Bu? Kok bisa? Kenapa alasannya? Nih, rambutnya sama tipisnya itu, Bu. Iya. Rambut, terus Tipis tampak merah. rambut tipis. Tapi kalau di marasmus kan ini yang khasnya kan wajah orang tua. Kalau di kwashiorkor kan rambutnya itu. Kan marasmus kwashiorkor kombinasi gitu, D itu, Bu. Bukan? Ya, kalau yang marasmus kwashiorkor cirinya Ya. apa? Ayo silakan berargumen bedanya antara marasmus saja, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Silahkan. Kita diskusi bersama karena ini sama-sama kaitannya dengan kekurangan nutrisi, ya, dengan kekurangan nutrisi. Silahkan, ada yang memberikan masukan, ada yang berpendapat.
No. Ayo. Silahkan. Dari sini karena apa? Kita melihat dari tanda gejala yang ada. Ya. Tadi udah disampaikan kaitannya dengan tanda perutnya, Bu. Oke. Sama-sama itu ya. Kemudian kaitannya dengan bentuknya orang tua, Bu, wajahnya. Oke. Sekarang ke yang kombinasi marasmus dan kwashiorkor. Kalau nggak salah, kwashiorkor itu ada odemnya, Bu, pada kakinya. Kalau yang kwashiorkor. Kwashiorkor, ya, terdapat odem pada ekstremitas. Ekstremitas mana? Betul nggih, Bu. Odema di seluruh tubuh, terutama kaki, tangan, dan anggota badan lainnya, Bu. Yang kwashiorkor. Yang kwashiorkor. Kalau Disertai dengan pembesaran liver dan pengecilan otot, atrofi. Atrofi. Atrofinya di mana? Nanti akan nampak di mana? Itu, Bu. Sulit, Bu. Atrofinya. Ini. Cuma saya baca. Nah, ini. Kalau ini kan sudah ada. Pada kasus adalah tangan dan kakinya atrofi. Ya. Tidak ada edema. Ya. Tadi kalau dilihat di situ ada atrofinya. Kalau marasmus dilihat dari perutnya cekung. Kalau di sini ada wajah seperti orang tua, gimana ke marasmusnya? Rambutnya tipis merah. Nah, ini kan ada dua tanda gejala. Nah, ada dua tanda gejala yang mengarah ke marasmus dan kwashiorkor. Ya. Jadi ini adalah kombinasi antara marasmus dan kwashiorkor. Jadi pilihannya adalah D. Ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau seandainya kayak gini berat badan sekian kilogram lah itu biasanya di dalam kurungnya ada yang ditulis di dalam kurungnya, tapi ada yang diklik di normalnya. Tetapi kalau pada anak kalau di normal tidak ada, biasanya dicantumkan di dalam kasusnya. Ini jadi marasmus kwashiorkor ini kalau nggak saya slideshow ya. Ya, ini paham? Ada yang perlu didiskusikan lagi atau Bu pilihan saya stunting karena alasannya ini. Secara umum aja Bu pilihan saya underweight karena memang di bawah. Sudah setuju marasmus kwashiorkor? Nggih, Bu. Oke. Kombinasi. Kombinasi, oke. Makanya tadi ada yang milih kwashiorkor. Oke, tandanya apa kwashiorkor? Oh, bedanya ini Bu perutnya cekung, itu Bu marasmus. Oke, tandanya marasmus. Nah, digiring gitu aja kita, ya. Selanjutnya kita ke nomor 9. Bayi perempuan lahir usia kehamilan 30 minggu. Dirawat di ruang bayi. Berat badan 2,4, panjang badannya 50. Tidak langsung menangis. AS-nya 46, O2 nasal 3 LPM, ada ronki, malas menyusu, suhu 35,5. Apa masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Gangguan termoregulasi. Gangguan termoregulasi. Data bersihan jalan nafas. Kalau coba yang gangguan termoregulasi, data penunjangnya apa? Gangguan termoregulasi, data penunjangnya apa? Suhunya itu, Bu. Suhunya di bawah ya 35,5. Kita kembali lagi ke gangguan termoregulasi sebentar sambil buka SDKI.
kita juga nggak akan hafal. Kalau sambil jalan, kalau yang jawab bersihan jalan nafas, data Bersihan penuh jalan nafas, Bu. bersihan jalan nafas, Rongki, Pasang oksigen. dua nasta, Langsung menangis. tidak langsung nangis. Asfiksia sedang. terus apa lagi? Aku kok ngomong. Ya, ini lebih banyak. Sebenarnya saya belum menemukan yang gangguan termoregulasi karena Usia kehamilan ya, Bu? 30 minggu ya, Bu? usia kehamilan 30 minggu. Nggih. Nggih, Yang Mengarah? mendukung termoregulasi. termoregulasi. Belum cukup kan, Bu? 30 minggu. Belum cukup sehingga terjadi gangguan termoregulasi gitu. Kemungkinan ke arah sana, nggih. Sebentar. PPLR juga. Ada yang sudah buka S3I enggak? Gangguan termoregulasi halaman berapa ya? Gangguan termoregulasi. Ini kecil-kecil. Ada yang buka? Data penunjang. Termoregulasi Termoregulasi tidak efektif adanya, Bu. Ya, halaman berapa? 317. 317. Oh iya, terakhir sendiri ya? 317 ya. Kita lihat di situ data penunjangnya apa? Termoregulasi. Data mayornya adalah kulit dingin, atau hangat? Menggigil, suhu tubuh menggigil, suhu tubuh fluktuatif. Ini cirinya, walaupun dulu belum SDKI, kalau termoregulasi itu ada data penunjang beberapa suhu. Suhunya naik turun. Itu kalau kita mengambil masalah keperawatan gangguan termoregulasi atau termoregulasi tidak efektif. Pokoknya kaitannya dengan termoregulasi. Jadi suhunya hanya 37,5. Mungkin jam sekian 35,5. Jam 11 37,5. Jam sekian 36,5. Jadi mungkin ada data pembanding dari suhunya. Ya, itu cirinya untuk yang gangguan termoregulasi. Kalau di sini bersihan jalan nafas, datanya ada. Pola nafas tidak efektif, dia pakai O2 nasal 3 LPM. Ya, kemudian risiko gangguan cairan, di situ mungkin ada yang kepikiran ke situ merawatnya, tapi terlalu jauh. Ya, kalau risiko gangguan cairan ini, walaupun malas menyusu, ya, tapi data lainnya tidak ada. Walaupun berisiko, ya, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh karena malas menyusu juga. Nah, ini jawabannya yang paling tepat adalah bersihan jalan nafas. Jadi kalau gangguan termoregulasi, ada fluktuatif naik turun data pembanding dari suhunya. Itu ada yang berargumen, ada yang perlu didiskusikan, silakan. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas. Oke. Kita lanjutkan yang soal nomor 10. Bayi laki-laki 7 hari dirawat di ruang perinatologi RSUD. Lahir aterem, spontan, BB lahirnya 3 kg, panjang badan 50. Ibu mengeluhkan ASI belum keluar dengan lancar. Bayi diberikan minum susu formula. Hasil pengkajian ditemukan mata dan sebagian kulit muka bayi nampak warna kekuningan dan kadar bilirubin indirectnya 15 mg per dl. Apakah intervensi yang tepat untuk kasus di atas? Kolaborasi fototerapi. Kolaborasi fototerapi. Lakukan personal hygiene. Kaji tanda-tanda crohn icteric. Tingkatkan pemberian PASI. Ajarkan ibu perawatan payudara. Kolaborasi fototerapi. Jawabannya ada jawaban lain? Mungkin ada yang sekilas nanti
ada yang kepikiran mungkin mengajarkan ibu perawatan payudara karena apa? Mengeluh ASI belum keluar, ya belum keluar dengan lancar, sehingga diberikan susu formula. Mungkin ada yang kepikiran itu, oh mau bilirubinnya sekian supaya nggak kuning, ya kak langsung fototerapi lah. Ini posisinya adalah dia sudah di rumah sakit, ya dengan kadar bilirubinnya sekian, ya sambil jalan kita juga tetap mengajari untuk ibu bagaimana supaya ASI-nya bisa keluar dengan lancar. Kolaborasi pemberian fototerapi. Nanti pakai double single berapa kali 24 jam. Ini adalah kita melakukan kolaborasi. Yang menentukan itu lamanya waktunya adalah dokter. Oke? Bisa diterima? Atau ada sanggahan? Ada yang perlu didiskusikan? Cukup? Cukup. Kita lanjut nomor 11. Anak Y berusia 6 tahun dirawat di rumah sakit karena demam berdarah sejak 2 hari yang lalu. Anak Y mengeluh perutnya sakit, skala 4, mual, muntah 2 kali, nadi 100 kali, suhu 372, RR 25. Ibu anak Y mengatakan sebelum MRS, badan panas 2 hari. Kemudian hari ketiga dibawa ke rumah sakit. BB sebelum MRS adalah 28 dan pada saat di rumah sakit 25. Apa fase yang terjadi pada anak Y? A, B, C, D, E. Fase kritis kayaknya, Bu. Kenapa kok kayaknya? Fase demam, Bu. Demam, Bu. Demam soalnya hari ketiga, Bu. Bu, soalnya masih hari. Abu, fase demam hari ketiga. Hari ketiga. Tapi pasti kalau itu sudah sejak 2 hari yang lalu. Dikit demam hari kelima. Hari kelima, Bu, ini. Demam hari keberapa? Badan panas sejak 2 hari. Kemudian pada hari ketiga. Hari kelima ini, Bu, sudah masuk kritis. Limanya itu dari mana? Coba kita telusuri. Karena Hari ketiga, Bu. Ini kan bisa ketiga, bisa kelima. Coba kita telusuri. Di rumah sakit berapa hari? Pertamanya kan dibawa ke rumah sakit sejak 2 hari yang lalu. Sejak 2 hari yang lalu. Terus? Sebelum masuk rumah sakit itu sudah demam 2 hari di rumah. Berarti kan sudah 4 hari. Itu loh, Bu, antara pada hari ketiga dibawa ke rumah sakit. Berarti itu udah 3 hari di rumah. Terus itu kan sejak 2 hari yang lalu di rumah sakit. Ditambah sejak di rumah sakitnya 2 hari gitu loh, Bu. Jadi kan 5 hari. Yo, 4 hari dong. Oh ya, 4 hari lah. 4 hari. Karena hari ketiga kan cukup di rumah sakit. Nah, dirawat di rumah sakit. Iya, hitungnya 2 hari. Ya. 2 hari di rumah sakit, 2 hari di rumah. Berarti panasnya sudah 4 hari. 4 hari masuk dalam fase kritis. Ingat gambarnya kalau anak kuda. Fase demam itu pada hari ke 1 sampai 3. 1 sampai 3. Fase kritis 4 sampai 7. 4 sampai berapa, Bu? Lupa, Bu. Kalau yang 7, Bu. 4 sampai 7, Bu. Koyok. 4 sampai 7. Wong arep ujian kok ono 4 sampai 7. 4 sampai 7. 7 hari. Terus 4 sampai 6. 4 sampai 6. Terus ada lagi 4 sampai 5. 4 sampai 5. Terus ada lagi kita tampung. Akad nikah. Tapi aku kan biyen dari sekolah. Ya, 4 sampai 7, Bu. 7. Mari tenang-tenang, Kak. Ya, kita terima semua aspirasi. Yang penting di situ
kita tampung semuanya. Berapa? 3 sampai? Ayo. 3 sampai? 5. 4 sampai 7. Sampai 7. 3 sampai 7, Bu. Ya. 3 demam kan, Bu? Masih ikut demam ya, Bu? Berarti 3 demam, ya. Terus di atas 7 masuk di dalam fase pemulihan, recovery. Ya. Fase penyembuhan. Ya. Bisa diterima? Iya, Bu. Ya. Ingat-ingatan gambar pelanak kuda itu loh. Coba, pasti banyak itu. Ya. Gambarnya itu. Kemudian kita ke ini. Ini yang rada ribet, harus hafal ini. Ini berdasarkan catatan kadar posyandu, bayi B usia 5 bulan, sudah 2 bulan tidak datang ke posyandu, sehingga petugas posyandu datang ke rumah bayi B. Wapik tenan ya, petugas posyandu ya didatangi. Pada saat kunjungan bertemu dengan ibu bayi B, memberikan alasan tidak dibawa ke posyandu 2 bulan karena ibu trauma pada saat usia 2 bulan. Setelah diimunisasi, bayi B panas digari dan rewel baik siang maupun malam, sehingga ibunya takut untuk membawa anak B dibawa ke posyandu untuk diimunisasi lagi, takutnya panas. Apa yang harus dilakukan oleh petugas posyandu pada bayi B? Bu. Memberikan edukasi tentang TB. Ya, Bu, yang Memberikan edukasi pada ibu bayi B tentang kejadian ikutan pasca imunisasi dan penata laksanaannya. Apa bedanya D sama E? Jika D itu nanti ibunya ngiranya apa, kalau setiap imunisasi tetap panas anaknya, tapi kalau E itu kan kita bisa menjelaskan bahwa tidak semua imunisasi itu efeknya panas saja, ada yang beberapa yang ada yang ruam, ada itu, jadi kan untuk pengetahuan ibunya lebih menyeluruh. Nah, di sini salah satu imunisasi yang ada efek panasnya apa? DPT. Kira-kira pada kasus ini, pada saat kejadian anaknya setelah imunisasi panas, itu anaknya dapat imunisasi apa? DPT 1. DPT 1. Pentabio 1 sama polio 2. Yang menyebabkan panas yang mana? DPT-nya. Pentabionya. Pentabio ya. Kalau kita sudah ngomong karena itu injeksinya adalah 1 paket, jadi bilangnya jangan DPT. Ya, ngapunten lupa itu. Nah, ya itu. Ingat ya, pentabio. Nggih, Bu, ngapunten lupa itunya. Ini kalau imunisasi itu enggak dengan saya, insya Allah dengan Bu Silvi ya. Makanya ini saya ke edukasi. Cuma saya enggak ya? Oh, enggak. Ini ya. Jadi jangan tergiur dengan imunisasi yang D sama yang E. Karena memang ada panasnya itu adalah kipi, kejadian pasca imunisasi. Ada yang perlu didiskusikan, ada yang menyanggah, saya nggak setuju, Bu. Silahkan. Cukup? Lanjut? Oke. Lanjut, Bu, insya Allah. Nah, ini. Bayi Nyonya A, usia 3 hari, lahir usia kehamilan 35 minggu, SC karena ketuban pecah dini, BB 2000 gram, tidak langsung menangis, AS 5 sehingga langsung dibawa ke ruang NICU. Pemeriksaan fisik, mulut biru, akrosianosis, semakin nampak biru jika menangis. Nadi 140, RR 40, suhu 374. Pada pemeriksaan ekokardiogram didapatkan adanya
lubang kecil pada pembuluh darah aorta. Sehingga bayi A menggunakan O2 nasal 4 LPM. Apa masalah perawatan pada bayi Nyonya A? Kompleks ini masalahnya. Iya, Bu. Apa? A, B, C, D, atau E? Pola nafas, Bu. Pola nafas B. Pola nafas, Bu. Kenapa ambil pola nafas? Bersihan jalan nafas. Bersihan jalan nafas. Kenapa ngambil bersihan jalan nafas? Karena ada lubang pada aorta, jadi sirkulasinya terganggu, kemungkinan bisa sampai ke paru-paru. Apanya yang sampai ke paru-paru? Kok nggak ada yang terkait dengan ini? Apa? Kalau kita ngomong masalah ekokardiogram, ada lubang kecil pada pembuluh darah, ini kan kaitannya dengan penyakit jantung bawaan ya. Bisa itu atau bisa karena memang dia, tapi sebenarnya kalau prematur ya nggak jauh-jauh amat, 35 minggu. Ya. Ini bisa PDA, bisa itu ya. Tapi kita yang menentukan diagnosis kan dokter. Tapi kita curiganya kan mengarah ke sana. Ayo tadi yang ceritanya bersihan jalan nafas. Apa yang sampai ke paru-paru? Hingga paru-parunya nanti nggak ada. Ya, kalau kita ngambil bersihan jalan nafas, data penunjangnya tidak ada. Kalau ada data bersihan jalan nafas itu paling enggak ada ronki, ada sekret, ada pilek, ada batuk. Pengarahnya ke situ. Yang ngambil bola nafas tidak efektif. Kenapa? Kebiruan saat menangis, Bu. Terus RR-nya juga 40. No, perfusi perifer sih. Mulutnya biru. Biru. Terus? Kira-kira ini penggunaan O2 nasal 4 LPM ini Pemakaian oksigen nasal. O2 nasal. Kalau ini O2 nasal, kenapa yang tadi? Sebentar. Mana ya tadi ya? Ini tabu. Kenapa ini juga O2 nasal? Kok nggak ambil pola nafas? Karena ada ronki. Ada ronkinya, Bu. Suara nafas tambah. Ya, Ada suara nafas tambahan, Bu. karena perbedaan antara pola nafas sama bersihan jalan nafas itu berisiko untuk apa? Karena 11-12. Ada cirinya di situ, ada ronkinya, ya, ada batuk, ada pileknya, ya, mengarah ke situ. Ya, bersihan jalan nafas juga kan dia pakai O2 nasalnya. Tetapi kalau yang pola nafas, bentar saya ngarpe untuk yang biar sesuai dengan SDKI. Pola nafas tidak efektif. Halaman 26. Silakan kalau yang bawa SDKI dibuka. Nah, ini. Fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal, ada takipneu, bradikneu, hiperventilasi. Ya, ini ada data penunjangnya yang mayornya. Ya, ini data-datanya. Dan ini biasanya terjadi pada kasus ini. Jadi pilihannya adalah pola nafas tidak efektif. Ada yang perlu didiskusikan atau menyanggah dari hasil diskusi untuk yang soal nomor 13 ini? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Nah. Oke. Untuk ini, soal latihan ini sampai 13. Perlu ada penambahan lainnya? Kurang atau sudah cukup? Ya, kurang apa cukup? Kalau ini saya menyampaikan soal-soalnya sesuai dengan
pembagiannya kan anak dibagi menjadi 3. Jadi saya itu masuk sistem apa saja ya? Saya lupa itu. Itu sudah masuk semuanya. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Mungkin saya perlu menjelaskan tentang kaitannya dengan tema ini, Bu. Gimana? Mungkin yang perlu ditekankan ya ini tadi. Mana? Untuk pemeriksaan tumbuh kembang itu, Bu. Kalau ditemukan kelainan-kelainan lagi, berapa bulan lagi harus diperiksa itu, Bu? Yang harus masih sulit. Nah, kalau pada, ya, karena pada proses tidak ada ini yang reguler sudah banyak tentang teori materi tentang deteksi dini perkembangan. Nah ini kesimpulannya masing-masing, tetapi tidak pernah keluar kasus yang tentang KPSP, tentang GBPH, tentang spesifik ke situ, tetapi biasanya lebih mengarah ke perkembangan secara umum. Karena perkembangan itu biasanya keluar hanya satu saja. Itu lebih mengarah ke sini. Nah, kalau yang seandainya, mungkin nanti ini buku ini akan saya share di Proksus ya. Saya kirim ini buku SDDTK terakhir tahun 2016. Infonya ada perbaruan baru, tetapi masih belum karena memang kondisi pandemi seperti ini. Akan saya stop. Akan saya share ya. Di sini banyak sekali ya. Bagaimana penanganannya sebenarnya di YouTube saya itu ada tentang deteksi perkembangan, semuanya saya jelaskan bagaimana KMPE, bagaimana MCAT, bagaimana GBPH. Ada. Bahkan ini siapa ya? Minta tolong di-mute ya. Nah, di sini semuanya ada dari panduan dari Kemenkes itu tentang bagaimana deteksi perkembangannya. Oke. Karena ingat, perlu ditekankan bahwa anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan deteksi dini perkembangan adalah setiap 6 bulan sekali. Ya. Kalau KPSP itu rentangnya kalau kurang dari 24 bulan itu adalah setiap 3 bulan. Kalau lebih dari 2 tahun atau 24 bulan itu adalah setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Enggak. Ini nanti akan saya share materi ini. Ya, kalau panjenengan pengen mendengarkan untuk melihat penjelasan, monggo bisa dilihat di YouTube saya. Oke, gitu. Sing reguler piye? Seeling apa ora? Insya Allah mencoba mengingat lagi, Bu. Nggih, Bu. Mencoba untuk mengingat lagi. Berarti kalau ada kelainan, Bu ya, pada KPPS itu yang usia di bawah 3 tahun, pemeriksaan selanjutnya 3 bulan selanjutnya ya, Bu? Ya, ya. Jadi kita berikan edukasi kepada orang tuanya terlebih dahulu bagaimana untuk menstimulasi untuk yang di bawah 3 tahun ya Pak Sigit? Di bawah 3 tahun, Bu. Pak Ujang ya. Di bawah 3 tahun ya, 3 bulan kemudian itu kita tes lagi. Tetapi kita tidak hanya menyuruh udah pulang dulu, tetapi kita memberikan edukasi bagaimana memberikan stimulasi, pemberian nutrisi, ya. Itu kita kasih panduan orang tua, ya, untuk memberikan stimulasi kepada anaknya. Baru nanti di 3 bulan kemudian kita tes lagi. Gitu. Gitu? Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Ini yang persisten sistem. Cukup? Kalau itu yang mana? Oke, silakan. Apakah di soal UKM itu biasanya muncul hasil KPSP seperti yang delay, suspect, terus normal, unexpected, itu apakah juga bisa muncul, Bu? Soalnya masih bingung tentang yang keterangan delay, terus normal, gitu, Bu. Ya, jangan dicampur-campur ya. Ini satu. Antara KPSP dengan Denver 2. Ya. Kalau KPSP kan kesimpulannya ada SMP, sesuai meragukan dan penyimpangan. Ya. Sesuai meragukan dan penyimpangan. Nah, selama ini kita tidak pernah menemukan kasus itu karena kenapa?
Karena kasus yang menyimpulkan tentang deteksi dini perkembangan yang spesifik perkembangan itu kemudian menyimpulkan itu adalah apa? Di dalam kuesioner, kita kalau melakukan pun di bawahnya kuesioner itu ada bagaimana cara menyimpulkannya. Makanya nggak pernah keluar untuk KTSP, nilainya sekian, berapa, apa kesimpulannya. Denver itu juga nggak pernah keluar untuk ujian kompetensi karena apa? Sebenarnya untuk deteksi perkembangan menggunakan Denver 2 itu seorang perawat itu kalau untuk melakukan deteksi itu sebenarnya adalah wewenang seorang dokter. Tapi perawat tetap harus bisa untuk melakukan deteksi perkembangan dengan menggunakan Denver. Kalau dalam pelaksanaan di rumah sakit, Denver itu adalah bukan wewenang perawat. Itu adalah wewenang dokter. Bahkan pada rumah sakit pendidikan besar, itu dilakukan oleh dokter spesialis anak. Makanya nggak pernah, kalau kasus-kasus itu keluar enggak. Tapi kenapa pada saat kita tetap sampaikan ini, kita harus tahu di situ, apabila kita berkolaborasi bersama-sama, kita juga harus tahu tentang bagaimana untuk pembanding deteksi dini perkembangan. Deteksi dini perkembangan itu ada tingkatannya, ya. Ada namanya surveillance, ya. Kalau di Indonesia surveillance itu yang digunakan adalah di buku KIA. Tapi selama ini tidak jalan. Jadi buku KIA itu yang mendeteksi biasanya orang tua. Nanti kalau ada keluhan, ya, tapi nggak dilakukan secara rutin. Sebenarnya surveillance itu dilakukan secara rutin juga. Karena apa? Sudah ada Permenkesnya bahwa anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan deteksi dini pertumbuhan perkembangan minimal adalah setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Nah, kemudian tingkatan deteksi perkembangan tadi yang pertama surveillance. Ya, surveillance menggunakan buku KIA. Yang kedua adalah pra-screening. Pra-screening menggunakan KPSP kuesioner pra-screening perkembangan dengan menggunakan KPSP yang ada di SDIDTK program dari Kemenkes yang sudah diajarkan ke kalian semuanya juga. Itu pra-screening. Setelah pra-screening itu baru ke tahap screening. Tahap screeningnya menggunakan apa? Menggunakan Denver 2. Ya. Bukan DDST ya. Kalau DDST itu Denver Development Screening Test. Itu adalah masih yang awal dulu. Ada beberapa perubahan. Yang kedua menjadi Denver 2. Ya, kalau tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan gitu gini di masyarakat ya itu menggunakan deteksinya adalah surveillance. Pelayanan tingkat pertama deteksinya adalah pra-screening. Ke atasnya lagi rumah sakit adalah screening dengan menggunakan Denver itu. Makanya kan nggak ada puskesmas yang melakukan deteksi perkembangan dengan menggunakan Denver. Kalau Denver itu biasanya anak sudah dirujuk ke poli anak, dilakukan deteksi screening dengan menggunakan Denver 2. Gitu? Ya, Ada terima yang kasih. Oke, ada yang perlu ditanyakan atau apa yang lagi didiskusikan? Cukup? Oke, kalau yang angkatan reguler ini SDIDTK-nya pakai yang tahun berapa ya? Kamu download nggak apa-apa banyak itu, yang 2016 itu? Takutnya nanti masih yang pakai 2012. Kamu dengan Pak Dadang sama dengan Bu Lilis ya? Sama Pak Dadang. Oh, berarti masih yang lama. Masih yang lama, masih KMME. Ya. Ya, masih yang KMME, Bu. Bukan KMPE. Kemudian MCAT-nya juga masih pakai yang ECAT, bukan yang MCAT. Iya, itu ada perubahannya di situ. Ya. Jadi nanti akan saya share itu. Oke. Terima kasih. Ini 91 ya, enggak sampai 100 ya. Sudah pada mengisi untuk daftar hadirnya. Silahkan mengisi daftar hadir. Sudah, Bu. Untuk kehadirannya.
Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti bisa sekali ujian lulus ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Cuma pesan saya pada saat ujian jangan stres. Stres boleh, tapi mekanisme copingnya harus bagus. Harus segera diatasi untuk stresnya. Ya, bagaimana mekanisme coping setiap individu berbeda-beda ya. Tetapi di situ harus segera teratasi karena kalau stres ya, cemas, bingung itu nanti akan hilang semuanya. Selain hilang juga nggak bisa konsentrasi di dalam membaca untuk kasus. Padahal untuk membaca kasus itu harus membaca yang efektif ya. Sukses untuk panjenengan semuanya ya, semoga bisa lulus bersama-sama ya, walaupun dalam kondisi pandemi ini ya, tetap semangat untuk ya, walaupun ini NES adalah NES angkatan pandemi karena tidak menjamah rumah sakit hanya manajemen ya, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan ya, tetapi tidak mengurangi ya, walaupun ya tidak harapannya ya mengurangi, tetap kita berusaha untuk bagaimana supaya kompetensi yang didapatkan juga tetap sesuai ya, utamanya adalah untuk perawatan anak. Kadang ada kasus-kasus ya, kita juga sebenarnya juga gimana ini caranya ya, responsi online juga lebih lama. Oke ya. Saya akhiri cukup sekian ya. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ya. Amin. Pandemi segera cepat berlalu. Amin. Amin. Tutup bimbingan hukum ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Saya N, Bu.